Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam fa idza dzakara Allah Ta'ala khanasa wa idza ghafala waswasa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji segala hanya milik Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satunya adalah kenikmatan kesehatan, sehingga kita masih diizinkan bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita syafaat di akhir yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membawakan materi apa itu khannas. Ketahuilah, pada surat An-Nas yang bunyinya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa itu khannas? Khannas adalah suatu tabiat yang sering tersembunyi dan kembali lagi. Maksud sering tersembunyi di sini adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang selalu berada di dalam hati manusia untuk menggodanya. Karena metode yang digunakan oleh setan laknatullah adalah dengan cara membisikkan. Kemudian Ibnul Qayyim membahas tentang bisikan itu adalah bisikan sesuatu yang disampaikan dengan suara yang samar, yang didengar oleh orang yang mengucapkan maupun tanpa suara. Kemudian Ibnul Qayyim berkomentar lagi, asal mula bisikan adalah sebuah keinginan dari manusia. Ketahuilah sungguhnya bahwa hati manusia itu kosong dari sebuah kemaksiatan dan kejahatan. Kemudian setan datang dan mengabarkan sebuah kejahatan, kemaksiatan, sehingga manusia melakukan kejahatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama nas menyebutkan secara mutlak al-waswasul khannas. Kemudian aktivitasnya dibatasi dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam hati manusia, yaitu setan laknatullah alaih. Kemudian dibatasi lagi atau dikerucut lagi menjadi minal jinnati wan nas. Urutan ini menimbulkan kesadaran hati kita, karena yang ada dua makhluk yang sering menggoda manusia saat ini. Yang pertama adalah dari golongan jin. Ibnu Abbas meriwayatkan, asyaitanu ala jasimun asyaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam fa idza dzakara Allah taala khanasa wa idza ghafala waswasa. Yang artinya asyaitanu jasimun, syaitan itu bersembunyi ala qalbi ibni Adam, di dalam hati anak Adam. Fa idza dzakara Allah taala, maka apabila anak Adam itu mengingat asma Allah Subhanahu wa taala,
maka khonasa, setan itu akan bersembunyi. Kemudian wa iza ghafala, maka apabila anak Adam itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka waswasa, maka setan itu akan kembali untuk membisikkan kejahatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pun juga bersabda, di dalam hati anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan apabila daging itu buruk, ketahuilah maka seluruh tubuhnya akan buruk. Ketahuilah daging itu adalah hati. Maka setan itu akan datang ketika hati kita kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun pernah juga digoda oleh setan laknatullah alaih. Dari kitab sahihnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, suatu ketika Nabi Muhammad SAW hendak sholat. Kemudian beliau memulai sholatnya. Ketika di pertengahan sholat, para sahabat melihat Nabi Muhammad mengulurkan tangan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai sholat, para sahabat pun bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, aku telah melihat sesuatu yang belum pernah aku lihat. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bersabda, sesungguhnya setan telah datang kepadaku membawa bintang dari bara api dan hendak menancapkan bintang itu ke wajahku. Maka aku berdoa, a'udzubillahi minka al'anuka billa'natillah. Aku berlindung kepada Allah dengan laknat Allah, dengan laknatku, dengan laknat Allah yang sempurna. Maka marilah hati kita ini diisi atau memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, membaca Al-Quran, maka setan insya Allah tidak akan memasuki atau membisiki kita dengan kejahatan-kejahatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makhluk yang sering menggoda manusia adalah minannas, dari golongan manusia atau dari golongan kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhallil. Agama seseorang itu tergantung pada temannya. Falyanzur, maka hendaklah kalian memperhatikan ahadukum, salah satu dari kalian, man yukhallil, untuk dijadikan teman. Maka kita harus pintar-pintar mencari teman pada saat ini atau di akhir zaman ini. Karena perilaku kita tergantung pada teman bergaul kita. Apabila teman bergaul kita sering mengaji, kita lama-lama akan mengikuti kebiasaan teman kita, yaitu mengaji. Dan apabila kita berkumpul dengan orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, suka mabuk-mabukan, maka sedikit demi sedikit kita akan mengikuti jejak mereka yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu mabuk-mabukan. Nabi Muhammad SAW pun membuat permisalan teman yang baik itu dan teman yang buruk itu seperti orang yang jual minyak wangi dan orang yang pandai besi. Apabila kita berkumpul dengan orang yang jualan minyak wangi, maka kita akan mendapatkan aroma yang wangi dan kita tidak mendapatkan yang mudorot dari orang yang jualan minyak wangi. Dan teman yang buruk itu adalah seperti orang yang pandai besi.
Walaupun kita sekedar mampir di orang yang sedang pandai besi, maka kita akan terkena asap atau percikan api yang sangat menyakitkan. Jadi itu pentinglah kita mencari teman yang baik, karena teman yang baik itu akan membawa kita ke akhirat yang abadi atau membawa kita ke dunia yang baik. Maka marilah untuk menjadi teman yang baik itu dengan cara berkumpul dengan orang-orang soleh, menghadiri majelis-majelis zikir, dan memperbanyak ilmu. Hadza qalilun minni wa idza sahihan faminallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.